Hai guys, kembali lagi di channel HL21 Film. Kali ini kita akan merangkum sebuah film yang berjudul Ant-Man, yang mengisahkan tentang seorang pencuri profesional yang bersedia membantu seorang profesor dalam mengaplikasikan hasil temuannya, yaitu sebuah serum yang bisa membuat tubuh pemakainya mengecil hingga sekecil upil. Bagaimana kisah selanjutnya? Langsung saja kita ke alur cerita film Ant-Man. Pada tahun 1989, seorang ilmuwan jenius sekaligus pendiri perusahaan fintech bernama Hank Pym merasa dikhianati oleh koleganya sendiri karena partikel yang dia ciptakan bernama partikel Pym hendak ditiru tanpa sepengetahuannya. Lantas hal ini membuatnya murka dan membanting salah seorang dari mereka. Dan setelah puas meluapkan amarahnya, saat itu juga dia pun memutuskan untuk mengundurkan diri. Will ever get that formula. Pada masa sekarang, kita diperlihatkan seorang narapidana kasus pencurian bernama Scott Lang, seorang maling profesional yang bekerja sangat sistematis sehingga dia tidak pernah gagal dalam membobol apapun. Tampak dia sedang gelut di dalam penjara, akan tetapi itu bukanlah gelut sungguhan, melainkan ini hanyalah upacara perpisahan atas kebebasan Scott di hari itu. Dia pun sudah dinanti oleh partner kriminalnya sekaligus teman satu selnya dulu bernama Louis. Sebagai orang yang baru saja keluar dari penjara, rupanya tak menutup peluang baginya untuk mendapatkan pekerjaan. Tapi entah kenapa, tiba-tiba saja atasannya ini pun memanggilnya untuk berbicara empat mata. Di situ, atasannya tersebut mengetahui status Scott yang ternyata adalah mantan narapidana. Scott pun minta maaf dan berjanji akan menjadi orang lebih baik. Tiba-tiba saja atasannya itu memberi hormat. Scott pun bingung, dia mengira atasannya itu tidak mempermasalahkannya lagi. Akan tetapi hal itu hanyalah ejekan yang dilakukan terhadap Scott, karena nyatanya dia pun dipecat. Can't really keep you on. Setibanya di apartemen, dia disambut oleh Louis dan dua teman kriminal lainnya bernama Dave dan Kurt, yang mana Kurt sendiri adalah mahir dalam menggunakan laptop. Scott pun memberitahukan bahwa dia telah dipecat dari pekerjaannya. Namun teman-temannya yang bodoh amat tentang itu malah mengalihkan pembicaraan dengan membahas tentang pencurian yang dilakukan oleh Scott di masa lalu, yang membuat mereka sangat terkesan, sehingga mereka mencoba mengajak Scott untuk terjun kembali ke profesi lamanya. Sebab modus operasi yang kerap dilakukan oleh Scott sangat cocok dengan kedua teman barunya itu. Namun Scott dengan tegas menolak karena dia tidak ingin lagi kembali masuk penjara. Setelah beberapa tahun berlalu, Hank Pym yang sudah tampak tua menghadiri undangan Dr. Darren Cross yang merupakan mantan asistennya dulu yang telah mengkhianatinya, yang kini mengambil alih perusahaan fintech. Dia juga bertemu dengan putrinya bernama Hope sebagai orang kepercayaan Dr. Darren Cross. Selain itu, dia juga bertemu dengan Michelle Carson, pria yang pernah dihajarnya dulu. Di situ, Dr. Cross memperlihatkan riset yang dilakukan Hank Pym tentang partikel Pym, yang mana sebuah kostum bernama Yellow Jacket mampu mencutkan ukuran tubuh bagi pemakainya, yang sangat memungkinkan hal ini bisa digunakan untuk keperluan perang serbaguna. Namun seorang pria bernama Frank tampaknya menyepelekan temuan ini dan menganggap ini hanyalah kostum biasa. Dan hal ini cukup membuat Cross tersinggung. So it's a suit. We should have a longer conversation about that. Terlepas dari itu, Pym sangat terkejut dengan ini. Ternyata Cross telah berhasil membongkar penemuannya, padahal Pym sengaja menyembunyikan penemuan ini dalam waktu yang sangat lama. Sebab apabila jatuh ke tangan orang yang salah, maka bisa mengakibatkan kehancuran bagi kehidupan manusia. Sehingga Pym meminta agar Cross menghentikan riset ini. Di kesempatan itu, Michelle Carson memberikan penawaran dengan harga yang lebih tinggi untuk membeli teknologi yang dimiliki Cross tersebut. Mengetahui hal itu, tentulah Hope tak tega melihat temuan ayahnya itu dicuri oleh Cross. Sehingga dia berniat mengkhianati Cross dan meminta Pym agar memberikan kostum merah miliknya supaya bisa mencuri kostum kuning sebelum Cross berhasil menemukan partikel Pym yang mampu mencutkan makhluk hidup seperti miliknya. Namun Pym tak menyetujuinya sebab dia telah menemukan orang yang tepat. Namun yang pasti bukan putrinya itu. I think I found a guy. Who? Sementara itu, Scott menghadiri pesta ulang tahun putrinya bernama Casey. Namun, ternyata dia tidak mendapat sambutan yang baik dari suami mantan istrinya bernama Paxton, yang berprofesi sebagai polisi maupun dengan mantan istrinya. Lantas Scott pun berjanji akan segera membayarnya asalkan dia diperbolehkan ikut merayakan hari spesial putrinya itu. Tetapi mantan istrinya itu tetap saja menolaknya, karena Scott masih belum mampu membayar tunjangan anak.
dan menyarankan Scott agar terlebih dahulu memiliki apartemen, mencari pekerjaan supaya bisa membayar tunjangan anak, cicilan panci, dan cicilan Tupperware yang masih menunggak. Jika hal itu sudah dilakukan, barulah dia bisa dengan leluasa bertemu dengan putrinya. Sementara ini, Scott benar-benar dipandang sebelah mata. Sehingga dengan berat hati, dia pun pulang lebih awal dari pesta ulang tahun putrinya. Di sisi lain, Dr. Cross menemui seorang pria yang sempat meragukan penemuannya yang dipresentasikan barusan. Saat itu juga, dia membuktikan padanya bahwa penemuan ini benar-benar nyata. Dengan menggunakan sebuah alat, seketika pria itu hanyalah tinggal secuil cairan yang tak berguna. You have such deep concerns about the Yellow Jacket, Frank. I don't think you understand. Di dalam mobil, Scott meratapi nasibnya. Pada titik ini, Scott benar-benar butuh uang dan ingin mengubah keadaannya demi putri tercintanya. Dia pun akhirnya menerima tawaran yang disampaikan teman-temannya beberapa hari yang lalu, yakni mencuri di sebuah rumah mewah yang di dalamnya terdapat brankas. Mereka pun mulai mengatur rencana dengan matang. Singkat cerita, dia berhasil masuk ke dalam rumah itu, yang belakangan diketahui ternyata rumah itu adalah rumah Hank Pym. Di dalam, dia berhasil menemukan brankas yang mereka incar. Yang setelah dibuka, ternyata di dalamnya hanyalah sebuah kostum Ant-Man. Dia menyangka itu hanyalah kostum motor biasa yang sering dipakai di sinetron Ganteng-Ganteng Kok Serigala. Daripada tangan kosong, dia pun membawa pulang kostum itu. Siapa tahu bisa dijual untuk membayar DP rumah KPR impiannya. It's a bust. I'm really sorry, Scott. I know you needed a scorer. Di sisi lain, Cross kembali menguji penemuan itu dengan meletakkan seekor kambing sebagai objek. Percobaan itu pun disaksikan oleh Hope, yang mana dalam pengujian ini, Cross berharap objek yang diletakkan bisa berubah ukuran menjadi kecil seperti teknologi yang dimiliki Pym saat ini, agar bisa dijualnya dengan harga yang sangat mahal. Namun setelah dicoba, objek itu hanya berubah menjadi secuil cairan, yang berarti teknologi buatannya masih belum mencapai sempurna. Negative. Subject 35C. Sesampainya di apartemen, Scott semakin penasaran dengan kostum itu, sehingga dia pun memakainya dan menekan tombol apapun yang ada di situ. Dan seketika, tubuhnya menciut menjadi sangat kecil. Dia tak mengerti apa yang sedang terjadi dengannya. Dia memanggil-manggil Louis yang sedang berada di dekatnya. Namun Louis yang tak mungkin bisa mendengarnya pun menghidupkan keran air. Ini bagaikan air bah bagi Scott. Ia mulai berlari menghindari derasnya air itu. Tapi sayangnya dia terbawa arus hingga terpental keluar dari bak mandi. Disusul dengan ikat pinggang Louis, hampir mencederainya hingga terjatuh ke dalam celah-celah saluran air sampai ke piringan hitam yang sedang berputar di sebuah klub malam. Dia terjatuh lagi dan terus berjuang melewati injakan manusia, lalu masuk ke dalam sebuah lubang dan tiba-tiba saja vakum cleaner menyedotnya ke dalam. Saat berhasil keluar, tiba-tiba dia bertemu dengan seekor tikus berukuran jauh lebih besar dibandingkan dirinya. Ia mencoba berlari melewati perangkap tikus dan perangkap itu melemparkannya keluar di atas sebuah mobil dan seketika tubuhnya pun kembali normal. Akibat dari kejadian yang dialaminya, Scott pun cepat-cepat mengembalikan kostum itu. Namun di luar dugaannya, sekelompok polisi ternyata telah mengepungnya dan ternyata yang menangkapnya adalah Paxton. Paxton kecewa terhadap Scott karena dia kembali melakukan kebiasaan lamanya. Padahal mereka berharap dia akan berubah. Tak lama kemudian, dia ditemui oleh Hank Pym. Pada kesempatan itu, Scott meminta maaf karena telah mengobrak-ngabrik berangkasnya. Tapi Pym tak mempermasalahkan itu. Di mana Pym ternyata diam-diam sudah memantau semua aktivitas mereka sejak awal. Dimulai ketika Pym memberikan segopok uang kepada seorang wanita untuk memberikan informasi palsu kepada seorang pemuda di sebuah pesta. Yang kemudian, informasi ini tersampaikan kepada Louis hingga Louis menyampaikannya kepada Scott. Ternyata, dialah otak utama dari semua peristiwa yang terjadi, di mana dia dengan sengaja membiarkan Scott mencuri kostum tersebut. Karena menurutnya, Scott sangat cocok menggunakan kostum itu dengan melihat track record dan skill maling yang ada pada dirinya. Pym menjelaskan, dia bisa saja membebaskan Scott saat ini juga. Namun dia memberikan pilihan antara tetap memakai kostum itu atau menghabiskan sisa hidupnya di dalam penjara. I suggest you take a Tak lama setelah Pym selesai mengunjunginya, beberapa semut pun membawakan kostum itu. Lalu dia menggunakannya untuk melarikan diri. Dia mulai berlari melalui celah-celah pintu, melalui arahan yang diberikan oleh Pym. Dia menaiki seekor semut bersayap yang mengantarkannya menuju ke sebuah mobil polisi yang sedang mengejarnya. Kemudian mereka memasuki sebuah bus, melewati beberapa penumpang, hingga akhirnya Scott yang mabuk darat itu pun pingsan dan terjatuh. 5 minutes. Setelah sadarkan diri,
Tiba-tiba dia terbangun di sebuah kamar yang mana lantainya dipenuhi oleh banyak sekali semut. Ia mengira bahwa semut itu akan menggigitnya. Akan tetapi semut-semut itu justru menyingkir ketika dia melewati mereka. Di lantai bawah, Pim menyebutkan secangkir teh. Pim berkata, ia sudah lama menguasai Scott selama ini. Dia kagum akan keahlian Scott dalam mencuri, yang mana Scott selalu berhasil membobol apapun meskipun dijaga oleh sistem yang ketat, termasuk berangkas miliknya yang sudah dihancurkan Scott tempo hari. Pada saat bersamaan, Pim menunjukkan bahwa dia bisa memerintahkan 2 ekor semut untuk membawakan gula. Scott pun heran melihatnya dan bertanya bagaimana mungkin Pim bisa melakukannya. Hal ini bisa dilakukan melalui suatu alat yang tertempel di telinganya, yang mampu memancarkan gelombang elektromagnetik sehingga memungkinkan Pim bisa berbicara kepada mereka. Pim kemudian membawa Scott ke laboratoriumnya. Di situ Pim menjelaskan bahwa Dr. Darren Cross telah berhasil menemukan partikel Pim dan teknologi itu nantinya akan mereka gunakan untuk membuat bencana di dunia. Lantas untuk mencegah hal itu terjadi, Pim meminta Scott untuk mencuri Yellow Jacket dan menghancurkan semua data yang ada di sana. Sebab setelah beberapa kali gagal, kini Cross telah berhasil menyempurnakan partikel Pim yang dapat mengubah ukuran makhluk hidup menjadi sangat kecil. Sehingga teknologi yang dimilikinya sekarang ini sudah sama persis seperti teknologi yang dimiliki oleh Hank Pym. Mengetahui hal itu, Hope yang sangat mengenal Cross menawarkan diri untuk melakukan misi mereka. Sebab dia tahu semua sistem keamanan yang ada di Pym-Tech dan mengetahui semua rencana Darren Cross. Namun Pym langsung menolaknya sehingga perdebatan pun sempat terjadi, yang mana Hope marah kepada Pym yang lebih memilih Scott yang notabene adalah seorang kriminal, sementara dirinya adalah anaknya. Meskipun hal itu benar, Pym tetap menolaknya dan memilih Scott menjadi Ant-Man. It's not about saving our world. To be the Ant-Man. Kini Scott harus menjalani beberapa latihan serta uji coba seperti bela diri, mempelajari cara mengendalikan semut-semut sebagai sekutu, yang nantinya akan selalu setia menemaninya dalam setiap aksi. Meskipun awalnya dia sangat kesulitan mempelajari itu semua, namun berkat usaha keras yang dilakukan oleh Scott, Scott berhasil menguasai semua yang diajarkan padanya. Dan kini, Scott memiliki kemampuan seperti yang diharapkan Hank Pym. Tugas pertama pun harus dilakukan oleh Scott, yaitu mendapatkan prototipe umpan sinyal, suatu alat yang diciptakan oleh Pym ketika masih di perusahaan itu, yang terletak di gudang Howard Stark. Dia bersama sekutu menuju gudang itu. Setibanya di sana, dia harus dihadang oleh Falcon. Mengetahui hal ini, Pym pun meminta Scott untuk membatalkan rencana mereka. Namun Scott yang sudah lihai dalam hal mencuri itu pun tetap maju pantang mundur. Pym pun marah karena Scott tidak mengindahkan instruksi darinya dan lebih mengambil keputusan sendiri. Meski dengan ukuran sekecil itu, ternyata Falcon masih bisa melihatnya. Lantas Scott pun menyerangnya dengan merubah-ubah ukuran tubuhnya, sehingga dia sedikit lebih mudah melawan Falcon. Dia menyusup masuk ke dalam sehingga dia merusak sistem yang ada pada Falcon. Dan saat itu juga Falcon kehilangan kekuatannya. Really important to me that Cap never finds out about this. Pym yang mengira bahwa Scott gagal melakukan tugasnya itu pun marah besar kepadanya. Karena menurutnya, Scott telah melakukan hal yang ceroboh dengan berusaha masuk ke dalam gedung itu, meskipun saat itu Pym memintanya untuk membatalkan rencana mereka. Completely irresponsible and dangerous. Lalu tiba-tiba, Scott menunjukkan prototipe yang diinginkan Pym di hadapannya. Dan saat itu juga Pym terdiam, bahwa ternyata Scott berhasil melaksanakan tugas pertamanya. You did good. Tiba-tiba saja, Pym mendapati Darren Cross sudah ada di ruangannya. Entah bagaimana cara dia masuk, namun Cross datang untuk menyampaikan sebuah undangan kepada Pym, karena dia telah berhasil menyempurnakan partikel Pym dan akan menjualnya besok dengan nilai yang sangat fantastis. Sehingga Cross meminta agar Hank Pym dapat menghadiri dan turut menyaksikan acara tersebut. Setelah beranjak pergi, Cross menelepon Hope agar lebih meningkatkan sistem keamanan Pym-Tech hingga 2 kali lipat, agar tak ada satupun penyusup yang bisa masuk dan mencuri teknologinya. Karena dia yakin Hank Pym bisa saja mengacaukan acara tersebut dengan menggunakan Ant-Man miliknya. And exterior air vents fitted with steel micromesh. We need to start everyone working around the clock at the assembly. Thank you, Hope. I'm so lucky to have you on my team. Tugas kedua tentunya jauh lebih sulit dari tugas yang pertama, yaitu mencuri Yellow Jacket, yang mana sistem keamanan yang ada di perusahaan Pym-Tech semakin ditingkatkan. Sehingga Scott pun menyarankan agar Pym bersedia mengajak temannya untuk operasi kali ini. Hal itu pun disetujui oleh Pym meskipun dia mengenal mereka tak lebih dari sekelompok kriminal. Setibanya di sana, mereka memulai aksinya.
Dengan Louis menyamar sebagai pihak keamanan, Scott mulai menyusup masuk melalui saluran air. Sementara Kurt siap memonitoring dari dalam mobil ditemani oleh Dave. Louis berhasil melumpuhkan salah satu petugas dan mengecilkan aliran air. Scott yang berada di dalam pipa ditemani oleh sekutunya menyusup masuk meskipun gelombang air masih sangat deras. Air terus membawanya jauh ke dalam hingga akhirnya sekutu itu bersatu membuat jalan baginya. Mereka mulai menggigit salah satu petugas, disusul dengan Hope yang meletakkan umpan sinyal. Namun di luar dugaan, ada kekacauan di mana pihak kepolisian hendak menangkap Pim, karena diduga telah membantu Scott dalam melarikan diri dari penjara. Dave pun mengalihkan perhatian polisi itu dengan mencuri mobil mereka. Acara itu pun dihadiri oleh Mr. Carson yang akan membeli Yellow Jacket dengan harga 2 kali lebih mahal. Sementara itu, Scott telah menyusup masuk ke dalam server dan memerintahkan sekutu untuk menghancurkannya. Assume. Let's fry these servers. Right. Data backup completely erased. Lalu mereka menuju ruang partikel, sekutu saling bekerja sama hingga mereka tiba di tempat yang mereka tuju. Namun Kurt dan Dave mendapat masalah sebab Paxton dan rekannya memergoki mereka. Sementara Scott sudah masuk ke dalam, dan akibat miskomunikasi yang terjadi, Scott justru masuk ke dalam perangkap Cross. Hal itu pun disaksikan langsung oleh Hope dan Pim, yang sepertinya misi mereka sudah terbongkar. Wait, what? What do you mean, wait? What? Shoot. Ketegangan pun mulai terjadi di ruangan itu. Mereka saling ancam yang berujung ditembaknya Pim. Dan saat itu juga, Scott berhasil keluar dari tabung itu. Tiba-tiba saja Cross mengarahkan pistol padanya, namun untungnya sekutu itu mampu menahan pelatuk pistolnya. Lalu Scott berusaha mengejar Cross hingga menuju helikopter. Cross terus melepaskan tembakan, namun Scott tetap berhasil masuk ke dalam helikopter dan berupaya mengambil kostum Yellow Jacket. Dan tiba-tiba, bangunan itu pun meledak dan menyusut. Scott terkena pukulan Cross sehingga dia menggantung di helikopter dengan mengubah ukurannya. Dan ternyata Cross telah mengenakan kostum kuning itu, sehingga kini kekuatan dan kemampuannya layaknya seperti Ant-Man. Ia pun menyerang Scott dengan tembakan lasernya hingga mereka bertarung dan masuk ke dalam sebuah koper, dan koper itu pun terjatuh. Di dalam pertarungan itu terus berlanjut, yang pada akhirnya koper itu terjatuh ke dalam sebuah kolam warga. I'm gonna disintegrate you! Mereka keluar dari situ, Scott kembali menyerang meskipun mendapat perlawanan yang sengit dari Cross. Lantas dia mengambil stick tenis meja lalu memukul Cross layaknya nyamuk hingga dia tertempel pada sebuah lampu. Namun sialnya, kedua polisi itu yang salah satunya adalah suami mantan istrinya malah melumpuhkan Scott sehingga dia gagal menuntaskan misinya. Sementara Scott dibawa polisi itu, Cross bangkit kembali dan kini dia menyerang Casey. Saat Cross mulai mendekatinya, tiba-tiba Scott muncul dan pertarungan dimulai lagi. Mereka bertarung di sebuah arena permainan kereta api mini, akan tetapi mainan itu seolah-olah jauh lebih besar ukurannya dibandingkan mereka. Cross menembaki Scott bersama dengan para sekutunya. Satu persatu Cross berhasil menyingkirkan semut itu. Lantas Scott melemparkan sebuah gerbong kereta, namun Cross mampu mengantisipasinya. Tak habis akal, lalu Scott melemparkan sebuah kayu dan berhasil mengenai Cross. Cross pun terjatuh ke rel dan kereta hendak menggilasnya, namun dia berhasil menahannya. Dan malahan kereta itu pun terjatuh. Cross semakin gencar menyerang Scott, dia terus menembaki Scott kemanapun dia berlari. Lantas Scott pun melemparkan particle pen, akan tetapi justru mengenai seekor semut, sehingga ukuran semut itu pun berubah menjadi semut raksasa. Dan demikian juga dengan kepala kereta mainan. Ayah angkat Casey harus mendapatkan hadangan saat hendak menyelamatkannya. Dan tiba-tiba, Scott berhasil masuk menyelinap ke dalam sistem Cross dan merusak semua sistem yang ada di situ. Dan secara bersamaan, Cross merasakan kesakitan hingga pada akhirnya tubuh Cross menyusut. Sehingga Scott yang tadinya berada di dalam, kini masuk ke dimensi lain, yaitu tempat di mana semua konsep ruang dan waktu tidak berlaku lagi, sehingga mengakibatkan Scott akan menciut untuk selamanya.
Untungnya, dia masih memiliki sebuah penawar dan memasukkannya ke dalam regulator, lalu menekan tombol di tangannya, dan akhirnya dia berhasil kembali ke bentuk normalnya. Hal ini pun disaksikan langsung oleh putrinya yang membuatnya sangat senang, bahkan sangat bangga. Sebab kini, ayahnya menjadi pahlawan baginya seperti sosok ayah yang diharapkannya selama ini. Saat ini, Scott bisa menikmati kebersamaan bersama putrinya, dan Paxton tak akan menangkapnya, sekaligus ini merupakan permintaan dari Cassie terhadapnya. Dia pun tak lupa mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Paxton atas keputusan ini dan juga kasih sayangnya kepada Cassie selama ini. Dan berakhirlah alur cerita film Ant-Man ini. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Bye!